Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 4, Masail Fikih Siasah, yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Siti Nurhalilah, yang kedua Nita Anita, yang ketiga Hilda Fitriani, yang keempat Ahmad Dumyati, dan yang terakhir atau yang kelima ada Muiz Hakim Nugroho. Pengertian bom bunuh diri sering disamakan dengan pengertian teror atau keganasan. Pada era kontemporer ini, di antara tokoh yang cukup serius memperhatikan masalah maqasid al-syariah sekaligus banyak memberikan fatwa adalah Yusuf al-Qaradawi. Menurutnya, secara mendasar tindakan bunuh diri merupakan sesuatu yang dilarang agama. Akan tetapi, dalam situasi-situasi tertentu, tindakan bom bunuh diri merupakan sebuah keniscayaan dalam memperjuangkan Islam. Dalam fatwa ini, ia mencontohkan kebolehan bom bunuh diri yang dilakukan oleh pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Israel. Menurut Johan L. Esposito, kasus bom bunuh diri di Palestina didorong oleh rasa nasionalisme yang disupport oleh pemahaman keagamaan. Al-Qaradawi berargumen bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan tuntunan agama, walaupun harus mengorbankan 1-2 orang pejuang. Kematian 1-2 orang dalam tindakan bom bunuh diri tersebut akan mengakibatkan hidupnya kaum muslimin yang begitu banyak dan terjaganya agama dari gangguan kaum kafir. Apalagi dengan tindakan itu akan membuat musuh menjadi gentar dan takut. Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum bom bunuh diri. Ada pro dan kontra di kalangan ulama tentang kehalalan melakukan penyerangan dengan meledakkan diri itu. Syekh Yusuf Al-Qaradawi termasuk dari kalangan yang paling gigih membela bom syahid. Pendapatnya didukung ulama muda Saudi seperti Syekh Salman Al-Audah dan Syekh Sulaiman Nasir Al-Ulwan. Menurut mereka, pengorbanan pemuda yang melakoni bom bunuh diri untuk membela rakyat Palestina yang dibantai. Mereka tidak mempunyai model perlawanan efektif selain dari bom bunuh diri. Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh menyebutkan mereka yang menjadi pelaku bom bunuh diri tidak bernilai syahid di sisi Allah. Para ulama yang menolak bom bunuh diri berdalil dengan ayat Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri karena sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian." Dan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi artinya, siapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka besi itu diletakkan di tangannya, ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama, definisi antara bom bunuh diri dan jihad. Bom adalah sebagai alat dan senjata yang bisa membunuh pasukan lawan, bahkan diri sendiri, dalam rangka menghadapi musuh Allah yang kuat dan canggih persenjataannya. Bom juga sering sebagai istilah teror atau teroris. Terlepas dari kesulitan-kesulitan mendefinisikan terorisme, terdapat sejumlah definisi antara lain. Yang pertama, sikap menakut-nakuti. Yang kedua, penggunaan kekerasan dan intimidasi terutama untuk tujuan-tujuan politik. Yang ketiga, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Praktek-praktek tindakan teror. Yang keempat, setiap tindakan yang menimbulkan suasana ketakutan dan keputusasaan. Adapun definisi terorisme secara terminologis yang disimpulkan dari pendapat para ahli adalah setiap tindakan atau ancaman yang dapat mengganggu keamanan orang banyak baik jiwa, harta, maupun kemerdekaan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun negara. Sedangkan pengertian jihad dari segi bahasa etimologi adalah masdar kepada kata jahada
yujahidu jihadan, mujahadatan. Lafaz jihad diambil dari perkataan bahasa Arab yaitu jahada, yajhadu, jahdan, yang membawa maksud kekuatan, usaha, susah payah, dan kemampuan. Menurut Ar-Raghib Al-Ashifani rahimullah, memberi ta'arif jihad dengan makna kesulitan dan kemampuan. Dalam fikih al-manhaji, perkataan jahada adalah berusaha gigih dalam mencapai matlamat. Menurut istilah terminologi, jihad bermaksud, jihad adalah memerangi orang kafir, yaitu berusaha dengan bersungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan sama ada berupa perkataan atau perbuatan. 2. Jenis-jenis dan perintah jihad. Salih Ibn Abdullah Al-Fauzan menyebarkan 5 sasaran jihad, yaitu 1. Jihad melawan syaitan, 2. Jihad melawan hawa nafsu, 3. Jihad menghadapi orang-orang yang suka berbuat maksiat, orang-orang yang durhaka, dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang mukmin. Yang keempat, jihad melawan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang berpura-pura masuk Islam dan beriman, tetapi hati mereka sebenarnya masih mengingkari Allah dan kerasulan Muhammad SAW. 5. Jihad melawan orang-orang kafir untuk menghadapi mereka digunakan metode perang. Jihad dalam Islam adalah amal yang utama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW serta kaum muslimin agar berjihad. Perintah berjihad ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, antara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berjihad yaitu, dan perangilah karena menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Surah Al-Baqarah ayat 190. 3. Bentuk-bentuk jihad. 1. Jihad dengan Al-Quran. Al-jihad bi Al-Quran. Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai peringatan. 2. Jihad dengan harta. Al-jihad bi Al-amwal. Pentingnya jihad dengan harta selain untuk kepentingan diri seorang juga untuk kepentingan kemaslahatan umum. Bagi pemilik harta yang diharapkan agar pada dirinya tertanam sifat kedermawaan dan jiwa sosial. 3. Jihad dengan jiwa raga. Al-jihad bi an-nafs. Jihad dengan pengorbanan jiwa dan raga, yaitu dengan pengorbanan nyawa, raga, indera, tenaga, dan unsur-unsur lainnya terkait dengan manusia baik fisik maupun non-fisik. 4. Perbedaan jihad dan terorisme. Pada dasarnya, jihad terorisme merupakan dua term yang tidak memiliki kesamaan. Terorisme lebih mengarah pada aksi yang destruktif dan melanggar hak-hak asasi manusia seperti serangan terhadap gedung WTC. Terhadap hal dengan jihad yang dimiliki prinsip membumikan agama Allah, sehingga secara teoritis aplikasi bersifat toleran dan mengutamakan kemaslahatan manusia daripada kerusakan dan kehancuran.